Di video kali ini saya akan kembali ke Jakarta dari kota Yogyakarta dengan kereta spesial yaitu kereta wisata priority dari KA Bogowonto. Kira-kira apakah kereta ini lebih worth it daripada kereta eksekutif? Sebelum kita mulai, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada siang hari ini saya akan kembali ke Jakarta dengan kereta api Bogowonto Priority. Ikuti terus perjalanan saya. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Yogyakarta dan pagi ini saya akan kembali ke Jakarta dengan kereta api Bogowonto Priority yang akan mengantarkan saya kembali dari Lempuyangan menuju ke stasiun Pasar Senen nih teman-teman. Cukup excited karena hari ini saya akan naik di kelas yang spesial yaitu kelas Priority. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada pagi hari ini stasiun Lempuyangan cukup ramai ya. Tidak kalah keramainya dengan stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan untuk pagi hari ini sebenarnya banyak juga ya kereta-kereta ke arah barat ataupun ke arah timur yang akan berangkat ya. Contohnya seperti Bogowonto yang akan saya naiki, ada juga nanti ada kereta api Pasundan yang menuju ke Kiara Condong juga, dan mungkin ada beberapa kereta lainnya ya. Dan saat ini di stasiun Lempuyangan, sama seperti di stasiun Pasar Senen, saat ini sudah tersedia fasilitas face recognition ya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menampilkan kartu tanda identitas terlebih dahulu untuk masuk ke dalam peron ya. Dan kali ini saya tidak mencetak boarding pass ya, dan selama teman-teman punya tiket yang sah, teman-teman bisa langsung masuk nih ke dalam peron. Oke, mungkin kita akan masuk terlebih dahulu ya. Kita lihat seperti ini dan selesai. Kita langsung masuk ke dalam peron nih teman-teman. Dan itu tadi ada kereta api Bangunkarta ya, kayaknya yang baru melintas langsung. Dan di peron jalur 2 ini banyak penumpang KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Palur ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan cari tempat duduk terlebih dahulu nih teman-teman. Dan untuk di stasiun Lempuyangan sendiri, ruang tunggunya sudah cukup rapi ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, untuk ruang tunggunya ini banyak juga ya tempat duduknya. Untuk nomor KA yang saya naiki pada hari ini adalah KA 135 atau kereta api Bogowonto Priority. Kereta api Priority ini merupakan kereta kelas spesial ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa naik kelas ekonomi, ada kelas eksekutif. Nah untuk Priority ini kelasnya di atas kelas eksekutif ya teman-teman. Sama mungkin seperti kelas luxury ataupun kelas panoramik ya teman-teman ya. Untuk kereta api Bogowonto dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 10 pagi ya. Jadi untuk perjalanannya kurang lebih akan menempuh sekitar 8 jaman perjalanan ya. Saya akan tulis detailnya nanti di deskripsi dan di video ya teman-teman. Untuk harga tiket dari kereta api Bogowonto kelas Priority ini, tiketnya ini mencapai harga Rp750.000 ya teman-teman. Makin penasaran ya, kira-kira apa ya bedanya dengan kereta eksekutif dan kereta kelas Priority? Mengingat juga harganya sebenarnya juga beda-beda tipis ya. Kalau misalnya, let's say, kalau misalnya kita dari arah Yogyakarta menuju ke Gambir dengan kereta kelas eksekutif, misalnya dengan kereta api unggulan, biasanya tiketnya itu berkisar ya 550 atau sampai 700 ribuan ya teman-teman. Dan biasanya kalau memang kelas eksekutif itu ada harga paling rendahnya di 550 ribu. Nah, jadi kalau eksekutif itu dia sistemnya ada harga terendah sama harga tarif tertinggi ya. Nah, untuk harga tarif terendah itu biasanya dia slotnya ada beberapa dan nggak banyak. Nah, kalau misalnya harga tarif terendahnya itu habis slotnya, biasanya dia akan masuk ke harga tarif tertinggi ya, teman-teman. Jadi untuk harga tarif tertingginya di Jakarta Jogja itu kayaknya mungkin sekitar 600 apa 700 ribuan ya kayaknya ya. Dan kalau misalnya teman-teman mesennya mepet-mepet, itu biasanya berkemungkinan besar pasti dapatnya harga tarif tertinggi ya. Dan itu harganya sebenarnya nggak beda jauh sama kereta kelas Priority ya. Mungkin hanya sekitar 100 ribu atau puluhan ribu ya. Dan mungkin siapa tahu kereta api Priority ini bisa jadi alternatif buat kalian nih teman-teman. Nah biasanya untuk penumpang kelas spesial seperti kelas Priority, Luxury, Panoramik ataupun kompartemen suite di stasiun itu, kalian akan mendapatkan akses ruang tunggu kelas Luxury atau ruang tunggu VIP ya teman-teman.
Nah, cuman karena di stasiun Lempuyangan ini tidak menyediakan ruang tunggu VIP seperti Anggrek Lounge yang dulu pernah saya review di stasiun Tugu Yogyakarta ataupun lounge di stasiun Gambir. Biasanya kalian dapat akses gratis ya teman-teman, dan biasanya dapat free snacks juga. Kalian bisa ambil minum dan makan juga. Itu menarik banget sih. Cuman kalau dari stasiun Lempuyangan ini sebenarnya nggak ada ruang tunggu yang kelas priority ataupun VIP lounge gitu ya teman-teman. Jadi kurangnya begitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau dapat akses ke VIP lounge, kalian bisa naiknya di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Sebenarnya jaraknya nggak jauh kok dari stasiun Lempuyangan ini. Mungkin buat teman-teman yang penasaran seperti apa VIP lounge-nya, teman-teman bisa nonton video saya dengan kereta api Taksaka Luxury di video berikut ini. Linknya saya letakkan di pojok kanan layar ya. Mungkin agak sayang ya kalau misalnya saya naik keretanya ini dari stasiun Lempuyangan, karena saya nggak mendapatkan akses ke VIP lounge ataupun ke Anggrek Lounge nih teman-teman. Cuman karena saya mau review juga interior dari keretanya, mungkin saya lebih baik naiknya dari Lempuyangan. Barangkali mungkin teman-teman ada yang pernah coba Anggrek Lounge atau VIP Lounge di stasiun. Kira-kira worth it apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 dan kereta saya masih sekitar 1 jam lagi untuk jadwal keberangkatannya ya. So, dan jadi teman-teman aku bisa simpulkan untuk kereta api Bogowonto ini sebenarnya membawa 3 kelas yang berbeda ya, yaitu ada kelas eksekutif, kemudian ada kelas ekonomi, dan kereta kelas priority khusus di weekend aja nih, di hari Jumat dan hari Minggu nih teman-teman. Dan saat ini rangkaian kereta api Bogowonto belum terlihat ya sepertinya. Cuman tadi waktu baru datang di stasiun Lempuyangan, saya lihat di situ ada 2 kereta kelas priority gitu ya. Entah mungkin yang satunya punya Bogowonto atau punya Gajah Wong, saya kurang tahu ya. Ya mungkin kita akan tunggu aja. Teman-teman bisa lihat di sini. Sepertinya ini ada KLB gitu ya. Ada kereta charter gitu ya, ada kereta sewaan. Nggak tahu ini punyanya siapa. Dan dari jalur 2 ini teman-teman bisa lihat sepertinya kereta api Bogowonto akan dipersiapkan di jalur 2 nih teman-teman. Dan mungkin yang masuk itu tadi barusan ada lokomotif dinasnya ya dengan CC 203. Artinya rangkaiannya sebentar lagi akan segera dilansir nih teman-teman. Oke, dan sekarang di jalur 3 akan segera melintas kereta api langsung ya. Ada kereta api Argo Lawu nih. Argo Lawu dari arah Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir. Sepertinya dari jalur 6 sebelah sana ya, di sepur simpannya ini sepertinya ada rangkaian kereta ya. Mungkin ini bisa jadi kereta api Bogowonto yang akan saya naiki ya. Jadi akan dilansir menuju ke jalur 2 terlebih dahulu untuk keberangkatan penumpangnya nih teman-teman. Sepertinya ini kereta Bogowonto sih. Kita tunggu aja ya teman-teman. Dan benar aja di belakangnya ini ada kereta kelas priority ya. Dan ini udah pasti sih rangkaian kereta api Bogowonto. Dan untuk kereta api Bogowonto dengan kelas priority ini, untuk kelas priority-nya ada di belakang lokomotif. Jadi untuk kereta Bogowonto ini ada 6 kereta kelas ekonomi premium, 2 kereta eksekutif, dan 1 kereta kelas priority ini teman-teman. Menarik ya. Oke, dan kita lihat di sini untuk lansir rangkaian kereta api Bogowonto ya. Dan yang warna coklat ini adalah kereta kelas priority yang akan saya naiki nih. Warnanya berbeda sendiri ya teman-teman ya. Dan ini merupakan kereta wisata ya. Oke, ini dia kereta kelas priority.
Dan di belakangnya ini adalah kereta kelas eksekutif yang menggunakan kereta stainless steel keluaran tahun 2018 ya teman-teman. Ini merupakan kereta stainless steel generasi pertama nih. Kemudian di belakangnya juga diikuti ada kereta makan dan kereta kelas ekonomi yang menggunakan stainless steel juga nih teman-teman. Oke, mungkin kita akan bersiap untuk maju ke depan ya untuk melihat proses langsir lokonya. Wow, menarik ya. Dan untuk kelas priority ini diberi warna coklat liverinya dan terlihat lebih elegan ya dibandingkan naik kelas eksekutif nih teman-teman. Dan di depannya kita akan coba lihat lokomotif yang berdinas ini kira-kira kereta lokomotif apa ya? Loh, kayaknya tahu. Oke. Untuk lokomotifnya menggunakan lokomotif CC203 9807 ya, yang merupakan kepemilikan Depo Induk Cipinang nih teman-teman. Mantap banget nih, ditarik loko CC203. Teman-teman bisa lihat gak sih? Lokomotifnya hari ini kinclong banget ya, seperti habis perawatan akhir gitu kayaknya. Jadi kayak kelihatan masih fresh ya. Keren banget nih CC203-nya. Oke, dan semoga selama perjalanan kita aman-aman aja, selamat sampai ke tujuan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan taruh barang terlebih dahulu ya. Barangnya lumayan banyak nih. Oke, kita akan masuk ke dalam kereta kelas priority. Dan saya pada hari ini akan duduk di kursi nomor 7D. Dan ini dia. Wow. Dari luarnya dia pakai dinding kayu gitu ya. Akan masuk. Dan oke. Di sini ada mini cafe gitu ya, kayak mini bar. Nanti kita akan lihat lagi ya. Kita ke kursi terlebih dahulu. Dan ini dia untuk kereta kelas priority, kursinya seperti ini nih teman-teman. Oke teman-teman, dan ini dia interior dari kereta kelas priority dari KA Bogowonto. Nah, oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk konfigurasi kursinya ini sebenarnya mirip-mirip dengan kereta kelas eksekutif. Cuma di sini bedanya ada fasilitas tambahan ya, seperti ada minibar, ada toilet juga. Kemudian di sini tersedia juga ada audio video on demand atau AVOD. Dan setahu saya di beberapa kereta kelas priority ini tidak disediakan audio video on demand ya. Mungkin karena beberapa AVOD ini sudah sudah usang mungkin ya. Jadi harus diperbaharui. Dan untuk yang hari ini yang saya naiki di sini ada AVOD-nya. Dan kita nanti akan lihat-lihat lagi. Untuk kereta kelas priority ini untuk lantainya menggunakan lantai karpet nih. Jadi kesan luxury-nya nih dapat banget. Kesan mewahnya dapat banget. Kemudian kita akan review beberapa hal lagi seperti kursi. Untuk kursinya ini jelas pasti ini full reclining seat. Kemudian disediakan juga ada footrest ya. Ada sandaran kaki, kemudian cuman mungkin nggak disediakan ada leg rest ya seperti di kereta api kelas luxury yang pernah saya review sebelumnya, apalagi compartment suites. Dan kemudian di atas juga tersedia ada rak bagasi yang cukup standar sih sebenarnya ya. Oke. Kemudian di atas ini tersedia ada CCTV yang bisa dipakai sebagai perangkat keamanan. Tapi meskipun ini kelas mewah ya teman-teman, wajib untuk tetap waspada. Meskipun ini mungkin ya kereta kelas tinggi, tapi tetap aja ini fasilitas umum ya teman-teman. Dan di rangkaian kereta ini terlihat ada lampu tengah yang jadi kayak ditutup, dia sinarnya nggak langsung nembak gitu. Dan kemudian di sebelah kiri di sini teman-teman bisa lihat, saya akan duduk di kursi nomor 7D. Nah, untuk di setiap kursi ini di sebelahnya disediakan ada lampu hias berwarna white warm seperti ini. Kemudian di sini juga disediakan ada roller blind yang bisa digunakan untuk menutup jendela. Ada palu pemecah kaca. Kemudian di setiap kursi juga disediakan ada stop kontak ya, yang bisa digunakan untuk mengisi daya gadget kalian nih teman-teman. Dan kurang lebih itu aja sih. Saya sebenarnya penasaran untuk ke depan situ ada minibarnya ya. Yuk, mungkin kita akan maju sebentar ya. Dan untuk kereta api kelas priority ini, maaf ya. Untuk kereta api kelas priority ini menggunakan 30 tempat duduk ya, atau dengan kapasitas 30 penumpang. Dan saat ini saya berada di minibar untuk kereta api kelas priority ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil nongkrong atau ngopi di sini, sambil makan juga bisa teman-teman. Jadi ini area khusus untuk penumpang atau pelanggan kelas priority teman-teman. Oke, mungkin kita akan lihat-lihat lagi keluar ya. Setelah saya naruh barang, kita akan lihat eksteriornya terlebih dahulu. Harusnya kebalik ya, lihat eksterior terlebih dahulu. Di samping minibar di sini ada ruang untuk operator dan kemudian di sini ada toiletnya ya teman-teman. Dan toiletnya ini luas banget. Wow.
Dan dia pakai keramik gitu ya tembok-temboknya ya. Kita akan coba tutup terlebih dahulu. Dan untuk toiletnya ini cukup luas, apalagi wastafelnya ini ada mejanya. Dan untuk standarnya kereta api ini tuh luas banget teman-teman. Bahkan di wastafel ini bisa ada mejanya kayak gini. Ini beda ya kalau misalnya kayak teman-teman naik kereta kelas eksekutif. Kemudian di sini ada juga cermin. Cermin ini udah umum sih. Oke, kemudian di sini ada tisu, sabun, dan ada juga hand dryernya ya, yang berfungsi dengan normal. Keren banget. Kayaknya kalau di kereta eksekutif ini nggak ada hand dryer ya. Dan seperti biasa di sini ada kloset duduk, kemudian ada tempat sampah, dan kurang lebih seperti itu sih. Cuman kelebihannya di sini toiletnya luas banget ya teman-teman, bisa sambil make up di sini kayaknya. Oke, kita akan lanjut keluar dulu ya. Untuk kereta wisata kelas priority yang saya naiki ini menggunakan kode K109102 ya, yang mana ini merupakan pembuatan tahun 1991, kemudian dengan nomor urut 2 ya. Dan untuk kereta kelas priority ini memiliki kapasitas 30 penumpang ya. Jadi tidak sebanyak kereta eksekutif yang biasanya 48 sampai 50 penumpang nih teman-teman. So, jadi ini adalah eksterior dari kereta kelas priority yang akan saya naiki pada hari ini menuju ke stasiun Pasar Senen ya. Untuk kereta api kelas luxury ini menggunakan livery berwarna coklat dengan list berwarna emas yang menambah kesan mewah ya pada keretanya. Ini menarik banget. Dan info sedikit, untuk kereta priority ini merupakan kereta wisata ya. Jadi untuk layanannya ini kalau nggak salah ini diasuh oleh KA Wisata ya. Nah dulu kereta api kelas priority ini hanya merupakan kereta charter ya. Jadi untuk naik kelas ke priority ini teman-teman dulu harus menyewa satu kereta ini ya teman-teman. Untuk rombongan ataupun perusahaan biasanya ya. Jadi sistemnya charter. Nah sekarang kereta api kelas priority ini juga dijual secara komersial ya teman-teman. Jadi dijual tiketnya secara reguler, namun hanya dijual di hari-hari tertentu aja ya, seperti hari Jumat ataupun Minggu, karena merupakan weekend, biasanya penumpangnya akan lebih ramai ya teman-teman. Makanya biasanya kereta kelas priority ini akan digabungkan dengan rangkaian-rangkaian kereta kelas reguler ya. Contohnya seperti kereta api Bogowonto ini. Ada juga kereta api Manahan ataupun kereta api Gajah Wong yang biasanya dicantolkan kereta api kelas priority seperti ini ya teman-teman. Menyesuaikan sih teman-teman mau berangkatnya jam berapa, mau pilih kereta apa, sebenarnya kurang lebih fasilitasnya mirip-mirip ya teman-teman. Kemudian untuk di belakang ini ada kereta kelas eksekutif yang kita akan coba lihat untuk interior kereta kelas eksekutifnya ya. Dan ini merupakan stainless steel generasi pertama ya. Oke, kita akan lihat. Dan seperti ini interior untuk kereta kelas eksekutifnya ya. Standar sih sebenarnya, seperti kereta eksekutif pada umumnya ya. Saat ini saya sudah duduk di kursi saya di 7 Delta atau 7D, dan saat ini masih banyak kursi yang kosong ya. Mungkin karena kebanyakan penumpang naiknya dari stasiun Tugu Yogyakarta ya. Jadi nanti kita lihat aja. Seharusnya kalau saya lihat di akses by KAI itu kayaknya full ya teman-teman, full book. Jadi udah nggak ada kursi yang kosong lagi teman-teman. Dan sepertinya banyak yang naiknya di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Dan kurang lebih seperti ini untuk suasana di dalam kereta wisata kelas priority ini teman-teman. Oke, di sini saya bisa lihat ada reclining seatnya juga. Nah untuk reclining seatnya kita akan lihat ya, coba seberapa nyender. Dia kalau disenderin bisa rebah banget ya, bisa segini. Cuman kayaknya nggak enak ya kalau misalnya sama penumpang lain. Nggak tahu ya, nanti kita akan coba lihat aja. Dan kurang lebih sekitar 1 menit lagi kita akan berangkat dari stasiun Lempuyangan. Oke, kita akan lihat perjalanannya akan seperti apa ya teman-teman. Dan sekarang kereta api Bogowonto telah diberangkatkan tepat pukul 10 ya teman-teman. Oke. Dan pertama kita akan berhenti dulu nanti di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk avotnya ini masih pakai logo yang lama ya. Kelihatannya memang belum di-upgrade ya teman-teman. Kalau misalnya kita pencet, oh bisa sih. Sebenarnya masih bisa buat nonton film ya. Oke. Kita back dulu. Cuman di sini kita mesti bawa jack sendiri ya, earphone atau headphone sendiri kayaknya. Cuman beberapa kereta priority sekarang sudah nggak ada avotnya nih teman-teman. Jadi mungkin saya beruntung dapat kereta priority yang ada audio video on demand-nya seperti ini nih teman-teman.
Dan sekarang sesaat lagi kita akan melintasi kawasan Jalan Malioboro ya teman-teman. Di sini pusat wisatanya Kota Yogyakarta nih, salah satunya sih. Di sini Jalan Malioboro. Dan kita akan langsung memasuki stasiun Tugu Yogyakarta ya. Cukup dekat ya jaraknya kalau misalnya dari stasiun Lempuyangan. Dan dugaan saya di sini bakal banyak banget ya yang naik ya. Kita akan lihat nanti ya. Banyak banget nih teman-teman penumpangnya, mulai dari kelas eksekutif sampai dengan ke kelas ekonomi premium dan priority ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri penumpangnya banyak banget. Memang Jogja ini luar biasa ya jumlah penumpangnya. Dan benar sesuai kata saya, memang banyak kan penumpang itu naiknya di stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Oke, dan saat lagi kita akan berangkat ya meninggalkan stasiun Tugu nih. Oh ya, ngomong-ngomong, seperti di kelas eksekutif, di kelas priority pun di sini juga ada fasilitas seperti meja makan ya teman-teman. Kita bisa keluarin seperti ini dan kita lipat seperti ini. Kita tutup lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya mirip sih kayak kelas eksekutif ya teman-teman. Cuman mungkin layanannya akan sedikit berbeda ya dengan kereta kelas eksekutif. Untuk di bawah sini tersedia juga footrest yang bisa di-adjust seperti ini ya teman-teman. Dan kereta api Bawabonto telah berangkat meninggalkan stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan sekarang posisi kereta akan menuju ke pemberhentian berikutnya. Untuk kelas priority yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Mengawali perjalanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan serta kenyamanan selama perjalanan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Terima kasih Bang. Dan baru aja kita diberikan minuman kemasan seperti ini. Jadi selama perjalanan mungkin kita nggak perlu beli-beli lagi ya teman-teman. Kita dapat minuman sari air kelapa gitu ya. Mantep banget nih. Setelah kita berangkat dari stasiun Tugu, kita diinfokan bahwa di dalam kereta ini kita diberikan fasilitas wifi gratis ya teman-teman. Cuman kalau saya cek di sini sepertinya agak lemot ya internetnya ya. Dan barusan tadi saya berusaha untuk join internet dari KAI Wisata. Dan mungkin siapa tahu ini bisa jadi perbaikan ya. Dan untuk internetnya tidak begitu cepat ya sayangnya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya ada internetnya ya di sini. Mbak. Oh, ternyata kita dapat kotak ini ya. Kayaknya ini isinya snack sih kalau nggak salah ya. Dan di sini ada tulisannya KAI Wisata Wonderful Indonesia supported by XX1 Cafe. Menarik. Nanti kita akan coba lihat isinya dari kotak ini apa ya kira-kira. Menarik ya. Dan ini saya dapat secara cuma-cuma ya. Jadi kalau misalnya kita naik kereta api kelas priority, kita akan mendapatkan satu minuman ini, kemudian satu kotak snack seperti ini ya. Dan kita di sini dikasih ada donat ya teman-teman. Ada donat meses coklat gitu, menarik ya. Lumayan buat ngemil sama perjalanan karena biasanya kalau di kereta itu nggak pernah dapat cemilan ya. Kecuali kalian naik keretanya di atas kelas eksekutif, biasanya dapat cemilan seperti ini ya di kelas priority. Ini ada donat, kemudian dan di sini ada popcorn nih teman-teman. Kayaknya rasa apa ya? Kayaknya manis sih yang ini ya. Oke, menarik sih. Kita dapat popcornnya XX1 juga. Ini saya seneng sih kalau ke XX1 beli popcornnya gitu. Menarik ya. Oke, itu aja sih. Dan nggak ada apa-apa lagi. Cuman ini sekat gini doang ya ternyata.
aja dan ada tulisannya enjoy your meal. Mantep banget. Oke. Dan sesaat lagi kereta api kita akan tiba di stasiun Wates untuk perhentian kedua. Dan ini ada YIA Express ya, kereta bandara Kulon Progo. Dan kayaknya sekarang keretanya melambat karena perbaikan jalan rel ya kayaknya ya. Atau mau dekat ini ya. Nah, ini masih di stasiun stasiun Kalimenur. Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Wates. Saat ini kereta api Bogowonto telah tiba di stasiun Wates sebagai perhentian ketiga untuk di tujuan akhir ke Pasar Senen. Dan kereta api Bogowonto ini tiba 2 menit lebih awal ya dibandingkan perkiraan. Jadi mungkin waktu berhentinya akan sedikit lebih lama ya teman-teman. Dan di stasiun-stasiun kecil seperti di stasiun Wates ini ternyata juga banyak ya teman-teman yang naik. Gak cuma di stasiun kota-kota besar aja. Namun di stasiun kelas 2 ataupun kelas 3 itu juga banyak yang naik ya teman-teman. Dari kelas priority ini diaktifkan ya pada siang hari. Biasanya kalau pakai mode malam itu biasanya cuma di atas jam 10 malam ya teman-teman. Tapi untuk di kelas priority ini mode malamnya diaktifkan pada siang hari ya teman-teman. Menarik ya. Jadi lebih nyaman untuk beristirahat di tengah perjalanan ya teman-teman. Cuma yang saya rasa kurang dari kereta priority ini adalah kekedapan suaranya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dengar, saat ini saya pakai mic ya. Jadi mungkin suara saya masih terdengar jelas. Andai saja kalau misalnya saya nggak pakai mic, mungkin suara saya nggak begitu jelas ya. Karena di dalam kereta priority ini agak cukup bising ya menurut saya. Ditambah dengan kereta priority ini posisinya berada di belakang lokomotif persis. Kalau misalnya lokomotifnya menyalakan klakson pasti sangat-sangat terdengar ya teman-teman. Ya mungkin maklum sih karena ini kan merupakan kereta modifikasi ya teman-teman. Jadi tidak sesempurna kereta-kereta baru seperti stainless steel new generation ataupun teman-teman lainnya ya. Mari. Dan belum aja habis minuman saya yang tadi dan sekarang udah dikasih teh nih secara cuma-cuma. Dan harusnya nih kita bisa nambah sih kalau teh ya teman-teman. Oke. Ini tehnya masih panas banget. Mungkin saya akan taruh dulu aja ya minumnya nanti. Dan kita dikasih juga ada gulanya, kita bisa tentukan sendiri mau seberapa banyak gulanya. Tapi masih panas banget nih teman-teman. Sambil tunggu kita nikmatin perjalanan aja terlebih dahulu ya teman-teman.
perjalanan ke Vietnam Road Interchange Station. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 3 menit dan kereta api Bogowonto telah tiba di stasiun Kutoarjo sekitar 4 menit lebih awal dari jadwal ya. Dan seharusnya kita berhenti sekitar 3 menit apa 4 menit gitu ya. Cuman karena kita datangnya lebih awal mungkin bisa jadi lebih lama ya berhentinya ya. Nanti kita akan berhenti juga di stasiun Gombong juga. Kalau nggak salah sama Kebumen, Bumiayu, Keroya. Nanti kita akan disusul oleh kereta api jarak jauh. Kalau nggak salah nanti kita akan disusul kereta api Manahan ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan berhenti juga di Cirebon Perujakan kalau nggak salah ya. Perujakan apa Cirebon Kejaksaan gitu ya. Kemudian nanti akan berhenti di stasiun Bekasi juga, stasiun Jatinegara dan Pasar Senen. Nanti saya akan tulis lengkapnya di video ya teman-teman. Dan ini dia stasiun Kutoarjo. Yang di sebelah sini peronnya nggak tinggi ya. Cuman yang di sebelah peron jalur 1 sama yang 2 di sebelah situ yang peron tinggi sih. Cuman kayaknya naiknya tetap harus dari sini ya. Jadi masuknya lewat eksekutif dulu. Oke, cuman nggak apa-apa. Untuk beberapa stasiun di kota-kota kecil sepertinya sudah menggunakan peron tinggi ya teman-teman. Termasuk di stasiun Kutoarjo ini. Nah, di stasiun Kutoarjo ini sebenarnya stasiun besar sih. Sudah seharusnya memang menggunakan peron tinggi dan juga kanopi yang panjang ya. Apabila hujan atau panas, penumpang akan tetap berada di bawah kanopi dan lebih nyaman nih teman-teman. Oke, dan kita akan menunggu waktu keberangkatan sebentar lagi ya teman-teman. Dan sedikit info untuk kereta api kelas priority di Bogowonto ini sudah menggunakan Trainmark F ya. Yang mana untuk kereta ini artinya sudah bisa menggunakan kecepatan sampai dengan 120 km per jam ya. Cuman dalam prakteknya saya nggak tahu ya. Kereta Bogowonto ini menggunakan kecepatan hampir mendekati 120 km per jam apa enggak. Atau cuma taspatnya 110 atau 100 saya nggak tahu ya. Nanti kita akan coba cek di speedometer ya. Oke. Dan sisanya ini adalah kereta eksekutif dan sampai dengan kelas ekonomi ini menggunakan rangkaian stainless steel dan sudah pasti rangkaiannya menggunakan Trainmark F juga ya. Dan harusnya sih sudah bisa menggunakan taspat 120 km per jam ya. Oke, sekarang aspek sinyal sudah menunjukkan warna hijau dan artinya kereta api Bogowonto persiapan untuk berangkat kembali ya. Dan sekarang kita mendapatkan satu buah air mineral 300 mili ya. Iya 330 mili. Nah sebenarnya ini yang paling dibutuhkan. Oke, dan sekarang kita telah tiba di stasiun Kebumen. Dan tiba di stasiun Kebumen ini sekitar jam 11.31. Gak tahu ya tepat waktu apa enggak ya. Saya belum cek jadwalnya nih. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 35 menit. Baru aja 3 menit berhenti dan sekarang kita berangkat lagi dari stasiun Kebumen. Dan benar aja teman-teman, tadi baru aja dicek untuk kecepatan operasi dari kereta api hanya di 110 km per jam ya teman-teman. Malah tadi nggak nyampe 110, cuma 100 km per jam ya. Karena tadi pas dicek kecepatannya konstan di sekitaran 98 sampai 97 km per jam ya teman-teman. Dan baru aja tadi kita diinfokan bahwa kita nggak cuma dapat snack dan kita hari ini dapat jatah makan siang juga ya teman-teman. Tadi diinfoin nasi apa gitu ya. Baik, kasih mbak. Dan ternyata kita dapat makan siang juga nih teman-teman. Oke, kita akan lihat ya. Tuh, oh, sekarang kita udah mau dekat stasiun Gombong kalau nggak salah. Oh, ini udah di stasiun Gombong. Oke,
Jadi bisa sampai kita di stasiun Gombong, kita barusan dibagiin makan siang ya teman-teman. Ini masih panas banget kayaknya. Oke, mungkin kita akan coba buka. Ini cuma label doang kayaknya. Oke. Dan ini dia untuk makan siangnya. Oh, ada nasi rendang nggak sih kalau nggak salah? Iya sih, ini nasi rendang dan kemudian ada sayurnya, nasi, dan ada kentang balado gitu ya. Dan ini sambal. Itu sih mantep banget ya. Jam 15.51 kita baru aja sampai di stasiun Gombong nih teman-teman. Oke. Oke teman-teman, waktu yang kita mencoba makan siang kita ya. Dan tadi baru saja kita dikasih nasi rendang ya teman-teman. Dan nasinya ini masih panas, mantep banget. Tadi saya expect-nya nasi goreng sih. Tapi nggak apa-apa, saya juga suka rendang. Pertama saya suka sih ada kentang balado seperti ini. Jadi lumayan. Ada lauk tambahannya. Kemudian ada sayur. Jadi kita makan pun tetap segar ya makannya. Dan sekarang baru aja masuk terowongan apa ya lupa. Sekarang kita coba rendangnya. Untuk rendangnya sih sebenarnya nggak keras ya, mantap banget ini. Jadi kita nggak perlu effort buat gigitnya. Jadi untuk rendangnya sih mantap sih. Dan ternyata barusan aja tadi kita masuk lewat terowongan hijau dan untuk sayurnya masih segar juga ya. 750.000 kalau dapat makan ini mantap banget sih sebenarnya, terutama pas kita jalannya pas pagi-pagi ini mantap banget. Kita dapat full pemandangannya, kita dapat makan dan juga dapat pemandangan yang bagus. Ini mantap banget sih. Saat ini kereta api Bogowonto telah tiba di stasiun Kroya. Kroya ini merupakan stasiun besar yang ada di kota Cilacap ya, Kabupaten Cilacap sih kalau nggak salah, bukan di kota. Dan kereta api Bogowonto berhenti di stasiun Kroya cukup lama karena nantinya akan disusul oleh kereta api Manahan dari Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir teman-teman. Dan posisinya kereta api Bogowonto sekarang masuk di jalur 6 ya teman-teman. Dan nanti sepertinya akan disusul kereta api Manahan di jalur 5 ya kalau nggak salah. Yang ini kereta apa ya tadi ya barusan berangkat ya? Tadi sih ngeliat gitu ya pas masuk ke stasiun Kroya. Di stasiun Kroya ini kereta api Bogowonto berhenti cukup lama ya, yaitu sekitar 24 menit ya, dari 12.13 sampai dengan ke 12.40. Ini lama banget ya. Buat teman-teman nih mungkin yang merokok, ini cocok banget. Kalian bisa turun dulu dari kereta sambil menikmati rokok dulu kali ya. Dan kita nanti akan disusul dari arah sana ya teman-teman. Sebenarnya ya, waktu awal naik kereta Bogowonto Priority ini, waktu keretanya berjalan ini kecepatannya lumayan cepat. Untuk di kereta kelas Priority ini tadi saya lihat ada beberapa tempat duduk yang nggak dapat jendelanya full ya. Ada yang dapatnya jendela kecil seperti ini, ada yang kacanya full seperti saya nih. Jadi mungkin teman-teman buat yang pengen dapat kacanya full, teman-teman bisa dapat kursi di nomor 7 ataupun nomor 8 ya. 7 di sebelah situ sih. Yang 8 di belakangnya saya. Dan artinya nomor 6, nomor 5 ini masih dapat kacanya full sama nomor 4 gitu ya kalau nggak salah. Dan di sini udah
Yang ini minibarnya di sebelah sini kalau nggak salah tadi ya. Terus di situ ada toilet ya di situ. Jadi gitu sih kurang lebih. Kalau teman-teman mau coba pilih naik kereta api priority, mungkin pilih kursi nomor 7 atau 8 sih, itu kayaknya enak sih. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kalau teman-teman duduk di kursi paling belakang, di kursi paling depan, entah paling depan itu nomor 1 ataupun nomor 8, itu biasanya nggak dapat footrest teman-teman, jadi nggak ada sandaran kakinya. Kekurangannya sih itu ya teman-teman. Dan yang di sana ada kereta api Fajar Utama Jogja yang baru masuk dari arah stasiun Pasar Senen ya. Dan untuk kereta api Manahan pada hari Minggu ini benar aja, hari Minggu ini kereta api Manahan membawa satu kereta kelas priority juga ya. Nah, sedikit info teman-teman, mungkin meskipun namanya sama-sama priority, namun kereta priority di kereta api Manahan ini harganya jauh berbeda ya teman-teman dibandingkan kereta priority yang ada di kereta api Gajah Wong ataupun di Bogowonto yang saya naiki pada siang hari ini teman-teman. Kenapa? Saya juga kurang tahu ya. Secara fasilitas padahal sama ya, sama-sama kereta priority. Namun mungkin karena perjalanannya jauh, tapi kan kalau naik dari Jogja tuh sama ya. Untuk kereta Manahan priority ini harga tiketnya kadang bisa mencapai 1,1 juta ataupun di atas 800.000 ya. Berbeda dengan kereta api Bogowonto yang hanya 750.000. Mungkin apakah faktor dari dapat lounge atau nggak tahu juga. Padahal kalau Bogowonto dibilang nggak dapat lounge, dapat juga kalau naik dari Yogyakarta ya. Saat ini saya berada di minibar dari kereta kelas priority. Dan nggak cuma kita dapat makanan berat, kita dapat free snacks juga selama di minibar. Jadi menarik banget, karena mulut kadang nggak bisa berhenti ya. Jadi mulut kadang nggak bisa berhenti, maunya ngemil terus. Ya, dan di sini kita dapat snack gratis juga. Kalau minuman dapat free juga kah? Oh, free refill juga. Oh, artinya dapat free flow ya. Menarik ya. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan yang bagus buat teman-teman kalau misalnya mau naik kereta kelas priority ya teman-teman ya. Ya, belum dari bandaranya, turun bandara ke pesawatnya juga PR banget ya. Bener, jauh. Kereta yang buat ini. Iya, terus ini Cikarang kan sekarang sudah banyak ya kereta-kereta yang udah ini. Benar, banyak. banyak. Lebih nyaman kitanya. Para pertimbangannya, udah lah, udah enak turun itu langsung hotel itu cuma 7 menit. Ya. Kalau bandara, naik kereta bandara. Ya, dan kereta bandara itu mesti dari Manggarai dulu kadang malah. Betul. Iya. Dan kayak kita kerja 2 hari full kita kasih materi. Perjalanan jauh udah PR dulu. Menghindari ngeblank kan. Benar. Kerja bisa nih, katanya. Iya. Makanya. Udah keburu capek di jalan duluan ya. Iya. Ini makanya ini saya turun ke Cikarang. Heeh. Saya 1 hari besok di rumah. Saya sore sudah harus berangkat ke Bandung. Oh iya, Bandung dulu. Oh iya. Nanti Bandung tanggal 14 sore kita pulang. Tanggal 15 saya balik ke Semarang. Waduh. Pulang pergi ke sana kemari. Sepertinya ada keripik singkong ya teman-teman ya. Kita bisa ambil pakai piringan kecil ini aja nih. Ada keripik singkong dan ini ada keripik pisang ya. Boleh lah kita coba. Kalau buat kopi ini ada variannya apa aja Mas kira-kira? Kita di kopi kita bervarian, ada cappuccino, americano.
Ada cappuccino, oke, americano juga ada. Mungkin apa ya, yang manis kali ya, yang manis aja sih. Cappuccino. Cappuccino boleh? Oke, boleh mas. Nah, oke, jadi di sini untuk minumnya ternyata free flow juga ya teman-teman. Oke, lumayan sambil kita duduk menikmati pemandangan, mungkin kita sambil ngopi juga nih teman-teman. Ini adalah salah satu keunggulan kalau misalnya kita naik kereta api kelas priority ya teman-teman. Kita bisa sambil nongkrong di minibar seperti ini sambil menikmati pemandangan di depan kita nih teman-teman. Sejauh ini mantep banget ya. Cuman apa lagi? Tinggal kurang minum aja nih. Tadi baru aja saya pesan lagi ada cappuccino dan untuk minumannya free flow ya teman-teman. Jadi nggak perlu nambah biaya apapun ya. Ini mantep banget. Dan sekarang kita melintasi stasiun Kebasen. Baru aja papasan sama kereta apa ini ya? Orang nggak jati kayaknya ya. Oke, dan ini dia kopinya udah datang. Mantap juga nih. Kita dikasih info, tambah gula juga. Oh ya, Mas. Harusnya udah manis sih kopinya ya. Masih panas. Oh, enggak. Dede mau kemana, Dede? Kemana? Ini mantep banget guys. Dan sekarang kita melintasi Sungai Serayu ya teman-teman. Nah untuk Sungai Serayu ini artinya kalau kita udah lewat sini, artinya kita udah mau sampai di Purwokerto ya. Artinya cuma beberapa menit lagi menjelang kedatangan kita di stasiun Purwokerto. Dan sebentar lagi kereta api Bogowoto akan tiba di stasiun Purwokerto ya. Dan waktu perjalanan masih kurang lebih sekitar 7 jam lagi sebelum kita tiba nanti di tujuan akhir di stasiun Pasar Senen ya. Untuk kereta api Bogowoto ini untuk kelas prioritinya pengisiannya masih di bawah sini ya untuk airnya. Oke. Dan sepertinya kita datang tepat waktu. Kalau tiba di Purwokerto itu harusnya jam berapa ya? Ini 13.02 tadi ya, nyampe di Purwokerto 13.08 tepat. Dan sekarang kereta api Bogowoto telah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto ya. Dan sekarang langitnya agak sedikit mendung-mendung ya.
rangkaian Dan kereta. saat ini kereta api Bogowonto yang saya naiki dengan kelas priority telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan untuk berhentian kereta api Bogowonto ini di kota Cirebon dilayani di stasiun Cirebon Perujakan, bukan di stasiun Cirebon ya. Nah, kebanyakan kalau kereta api kelas campuran ini berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan ini ya. Tapi kalau misalnya kalian naik kelas unggulan seperti kereta api Taksaka, Argo Lawa, Argo Dwi Pangga, biasa malah berhentinya di stasiun Cirebon nih teman-teman. Dan kita datang tepat waktu 15.02 tadi. Dan kita akan berhenti kurang lebih sekitar 5 atau 6 menit ya. Oke, dan di sini terjadi pergantian kru dan pengisian air ya teman-teman untuk toilet. Nggak berasa teman-teman, kurang lebih sekitar 3 jam lagi kita akan tiba di stasiun Pasar Senen ya. Rasanya sih masih pengen berlama-lama ya dengan kereta api priority ini. Mungkin lain kali kita akan bisa coba lagi ya teman-teman. Posisi stasiun Cirebon itu ada di sebelah sana ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari arah timur, stasiun Cirebon Perujakan itu lebih dulu ya. Kemudian baru lurus ke sana adalah stasiun Cirebon. Sekarang kereta api Bogowonto akan diberangkatkan coba. Di sebelah kiri di sini ada kereta api Jakatingkir ya teman-teman. Nah, kereta api Jakatingkir ini dengan tujuan akhir di stasiun Purwosari di Solo ya teman-teman. Oke, kita akan tutup lagi pintunya. Bogowonto telah tiba di stasiun Cikarang dengan keterlambatan sekitar 4 menit ya. Tadi sempat terlambat karena di beberapa petak ada perawatan jalan rel mungkin ya. Jadi agak terlambat 4 menit, tapi harusnya nggak masalah ya. Semoga sih bisa, semoga maksudnya nggak terlalu jauh nih telatnya sampai di Pasar Senen ya. Nah, di stasiun Cikarang ini merupakan perhentian pertama untuk di Daop 1 ya, buat kereta api Bogowonto. Jadi buat warga Cikarang tidak perlu khawatir kalau misalnya mau naik kereta api kelas prioritas ataupun kereta Bogowonto ya. Kereta api Bogowonto ini berhenti normal di stasiun Cikarang ya. Seperti biasa, karena kereta api Bogowonto akan mencapai tujuan akhir. Nah, mungkin saya akan memberikan kesimpulan sedikit tentang kereta api Bogowonto Priority ini. Kereta api Bogowonto Priority ini merupakan kereta yang worth it dan patut untuk kalian pertimbangkan kalau misalnya kalian mau berpergian ke Yogyakarta ataupun ke Pasar Senen ataupun sebaliknya ya. Jadi untuk harga 750.000 ini menurut saya worth it banget. Apalagi untuk kalian yang biasanya sering naik kereta api kelas eksekutif nih.
tanpa mempertimbangkan kecepatan atau durasi perjalanan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian sering naik kereta api unggulan, mungkin biasanya Jakarta-Jogja hanya ditempuh dalam waktu 6 jam ya. Cuman dengan kereta api Bogowonto ini, waktu tempuh jadi semakin lebih panjang ya, menjadi 8 jam perjalanan. Nah, bagi kalian mungkin yang tidak begitu memperhitungkan durasi perjalanan, tapi memilih untuk mengambil kenyamanan lebih, mungkin kereta api Bogowonto Priority ini bisa menjadi pertimbangan kalian ya untuk berpergian. Dan ditambah lagi mungkin pelayanannya yang lebih ekstra ya dibandingkan naik kereta kelas eksekutif. Selain itu, kereta api Bogowonto ini memiliki banyak perhentian di beberapa stasiun kecil ya, yang mungkin bisa menjadi alat bantu buat para pelanggan yang sekiranya mungkin mau turun di kota-kota kecil ataupun di pinggiran kota nih teman-teman. Contohnya tadi seperti di Bekasi, Kebumen, ataupun di Gombong nih teman-teman. Kebanyakan kereta api unggulan itu tidak berhenti di stasiun-stasiun kecil ya teman-teman. Nah, Bogowonto ini mungkin bisa jadi jawaban buat para pelanggan ya. Barangkali mungkin sudah ada teman-teman yang pernah nyoba kereta kelas priority atau kereta wisata kelas priority. Tulis di kolom komentar kira-kira gimana pengalaman kalian. Saat ini kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Bekasi. Nah, di stasiun Bekasi ini kereta api Gajah Wong mengalami keterlambatan sekitar 8 menit ya teman-teman. Oke, makin kesini makin panjang terlambatnya. Dan semoga nggak terlalu jauh ya terlambatnya untuk sampai di stasiun Pasar Senen. Tiba di stasiun Jatinegara dan sekarang waktu keterlambatannya bertambah jadi 11 menit. Dan mungkin sampai di stasiun Pasar Senen bakal sekitar 13 menit atau 14 menit gitu ya mungkin sampainya ya. Dan kelihatannya di peron jalur 6. Jalur 6 ini ada yang hunting juga nih. Jam segini masih hunting ya. Gokil banget. Sadar kamera juga dia ternyata. Mas, makasih banyak Mas ya. Mari, siap, mari. Makasih Mas. Ya. Oke, makasih ya Mbak. Mari. Oke. Oke, dan sekarang sudah sampai di tujuan akhir di stasiun Pasar Senen dengan keterlambatan sekitar 12 menit ya teman-teman. Dan itu tadi perjalanan yang sangat-sangat seru dengan kereta api Bogowonto Priority. Teman-teman wajib coba untuk kereta api kelas priority-nya. Ini enak banget dan pelayanannya juga mantep banget dibanding naik kereta kelas eksekutif biasa. Ya, sesekali lah coba yang lain ya. Ini menarik banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan saya dengan kereta api Bogowonto Priority. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru berikutnya.